Oke guys, thank you udah mau nonton. Jadi sekarang kita mau jelasin bagaimana cara ngebuat game ya dari nol. Ya, yang pertama tadi udah saya bilang untuk bikin game itu seperti jalan menuju Roma. Jadi banyak caranya, banyak toolsnya. Ya tergantung kalian mau milih yang mana. Tapi kalau kalian pemula seperti saya nggak bisa ngoding ya, tanpa coding ini program ini bisa kalian gunakan untuk membuat game kalian. Ya, jadi untuk kali ini saya bakalan ngejelasin dari awal ya bagaimana tahapan-tahapannya dan tools-tools apa yang bisa kita gunakan supaya kalian nggak perlu ngoding-ngoding ya, terlalu banyak ngoding. Jadi kalian walaupun bukan IT ya jurusannya, kalian bisa bikin game kayak yang saya bikin. Nah, ini untuk tampilannya ya, untuk game bakalan di sini ya. Yang di sini ini adalah outputnya yang bakalan di HP kalian. Nah, untuk toolsnya kalian bisa gunakan GDplop. Ya, di sini ada lambangnya ya. Jadi saya menggunakan ini. Kalau tools ini kalian nggak butuh ngoding ya, tapi tetap kalian bakalan ada menggunakan logika-logika matematika ataupun logika lainnya ya untuk menghasilkan sebuah game. Nah, untuk objek-objeknya yang kalian gunakan bisa Blender ya, 3D, yang penting 3D yang bisa menghasilkan output GLB ya, namanya itu filenya GLB. Jadi file yang kalian bikin ya untuk objek-objeknya atau playernya, musuhnya, baru kalian ekspor, baru bakalan dimasukkan ke sini ya. Programnya Blender ya yang gratis ya, yang seperti ini ya di sini. Oh nggak kelihatan ya, bentar saya naikkan ini dulu. Nah yang ini teman-teman, yang di bawah ini program Blendernya untuk ngebikin 3D playernya. Yang terpenting adalah mekanisme bagaimana apa yang akan kalian lakukan terhadap game kalian, bagaimana prosesnya, apakah game itu fighting atau 3D ya. Yang kebetulan ini game gasing petualangan ini 3D game ya, jadi lumayan agak berat ya untuk di laptop karena saya menggunakan laptop ringan aja, RAM-nya cuma 8 GB tapi masih bisa membuat sebuah game yang 3D. Nah, di sini mekanismenya kalau kalian ikut seperti saya, di sini ada pemilihan level-level ya, pemilihan level. Nanti kalau terbuka levelnya bakalan bisa diklik seperti itu. Ini untuk petualangannya, ada juga barbar mode ya, tergantung kalian. Nah, ini adalah tampilan gamenya. Nah, di sini adalah skin-skin dari game yang kita bakalan mainkan. Tapi ini agak berat ya karena saya sambil ngerekam videonya pakai OBS dan juga sambil preview gamenya. Oke, saya tutup preview gamenya supaya nggak terlalu berat karena saya bakalan ngejelasin kalian bagaimana awal untuk membuat game ini. Nah, di GDplop ini kalian bisa buka di pojok atas di sini ya. Ya, di sini ada home. Nah, agak berat. Oke. Nah, home di sini ada learn ya, kalian bisa belajar. Nah, kebetulan untuk GDplop ini kalian bisa gunakan bahasa Indonesia juga. Kalian tinggal ganti aja bahasanya di atas di sini. Ya nggak kelihatan ya, saya pinggirkan ke sini. Nah, ini kalian bisa klik dan muncul di sini English, ada bahasa Indonesianya. Nah, cuman kalau kita pakai bahasa Indonesia memang agak untuk event dan aksi agak beribet ya, karena penterjemahannya beda banget sama kebiasaan orang menggunakan event dan aksi yang digunakan secara global. Jadi mendingan kalian pakai bahasa Inggris aja lah. Nah, tapi kalau sudah jadi misalnya kalian bingung, kalian mau paham apa arti-arti dari event atau aksi yang kalian gunakan, kalian bisa ganti di sini, kalian bisa baca-baca nanti terjemahannya. Oke, kalian bisa belajar di sini banyak banget ya, ini seperti ini. Nah, setelah ini kalian bisa create ya untuk membuat sebuah game. Kalian ke bawah di sini ada create.
Nah, ini adalah contoh-contoh game yang saya bikin ya, ada petualangan gasing yang tadi, ada si Poco ini 2D ya, sangat ringan sekali ya teman-teman. Kalian ini sudah saya masukkan di Play Store ya, yang keduanya petualangan gasing sama si Poco. Yang pingin coba kalian bisa cek di deskripsinya. Nah, langsung di create-nya di sini. Nah, di create di sini bakalan muncul nanti template-template ya, agak berat ya teman-teman. Nah, template-template ini nanti kalian bisa editnya. Jadi kalian gak usah bingung kalau untuk kontrol. Memang kalau kita menggunakan tools yang lain, kalian harus ngoding kontrolnya susah banget ya. Jadi di sini kalian sudah disediakan template-template yang bisa kalian edit. Tinggal kalian klik yang mana platformer, di sini top down ya, physical ini kayak apa namanya, tonjok-tonjokan ya, juga bisa, tinggal kalian gunakan aja. Nah, ada juga ya yang berbayar, itu sudah game pool ya, kalian bakalan diberikan game pool, mekanismenya seperti apa, semuanya itu sudah game pool, kalian tinggal edit-edit aja karakter-karakternya. Nah, sekarang kita gunakan platformer aja ya untuk lebih mempermudah. Nah, setelah ini, setelah kalian buka ya, kalian tinggal kasih nama projectnya apa ya, disimpan di mana ya, komputer atau di cloud ya. Oke, sudah muncul seperti ini. Ini kita cek di atas, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan di sana. Oh, nggak kelihatan. Nah, di samping seperti ini. Nah, di sini ada garis 3 ya, kalian bakalan cek interface seperti ini. Di sini ada properti icon ya, jadi kalian bakalan masuk ke properti game kalian. Nah, nama gamenya seperti apa, deskripsinya seperti apa, packaging ya. Packaging ini biasanya kalian gunakan nanti untuk upload di Play Store atau di tempat-tempat lainnya ya. Di sini di iOS, Android ya. Melalui ini package name-nya diawali dengan com ya biasanya. Example-nya jangan lupa kalian harus ganti ya, karena pernah saya nggak ganti ya. com.example terus nama gamenya ditolak. Jadi example-nya itu harus kalian ganti dengan nama web kalian kalau ada, atau nama kalian, nama developer kalian. Nah, untuk resolusi standar kita gunakan 1280 720, tapi kalau mau aman kalian bisa gunakan 1440 per 720. Ini ringan ya. Kalau kalian bikin yang HD tinggal ditambahin aja 1080, tapi lumayan agak berat. Nah, untuk FPS-nya kalian tetapkan aja 20 sampai 60 kalau kalian mau 60 fps. Tapi kalau game kalian cuma 2 dimensi ya mungkin cukup sampai 40 fps aja, biar nanti nggak panas ya. HP orang kadang-kadang bisa panas karena dia ngepush sampai 60 ya, mending dibawahin aja. Nah, lanjut project filenya seperti apa, kalian pelajari aja ya di sini untuk awal-awalnya. Ya, kita cancel. Nah, ini global variable. Nah, untuk global variable nanti kita bicarakan kalau memang skin kalian itu banyak. Di sini ada skin lagi, ada game skin. Nah, karena di game skin ini bakalan bisa kalian bikin beberapa skin, misalnya untuk menu ya skinnya 1, dan untuk gamenya skinnya 1. Jadi kalian punya 2 skin ya. Bacanya apa ya, skin ya, anggaplah skin. Nah, di dalam skin itu ada layer-layer baru, ada yang kertas-kertas, atau kalau kita asumsikan ke buku ya, ada buku 1, ada buku 2. Nah, itu skinnya. Nah, ada layer-layernya itu, di dalamnya itu ada kertas 1, kertas 2, dan kertas 3 dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini ada ekstensi ya, ini ekstensinya kalian bakalan masukkan nanti tergantung kalian mau bikin 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, kalau di sini karena 3 dimensi ada physical character 3D, ini otomatis sudah masuk ya kalau kalian pilih yang template seperti tadi. Kalau kalian pilih kosong, ini bakalan kosong juga, kalian mulai dari awal dari 0. Tapi kalau dari template, jadi kalian sudah diberikan nanti kontrolnya ya, kontrolnya seperti ini. Jadi kalian gak usah setting-setting, tinggal di copy paste aja. Nah, seperti ini semuanya, ini tampilannya. Nah, untuk
Yang tadi saya jelaskan bakalan masuk ke game skin di sini ya, game skin event. Nah, eventnya ini seperti ini yang sudah kalian diberikan ya. Di sini kontrol toggle. Nanti kontrol toggle ini karena memang untuk template ini dia bakalan bisa di switch ya dari kontrol komputer ke kontrol HP ya, jadi bakalan ada muncul kontrol switchnya. Kita preview aja sambilan ya biar kalian lihat juga hasil tampilannya di sini. Oke, tampilan gamenya bakalan jadi seperti ini ya. Ini untuk previewnya teman-teman. Ini kalau di HP bakalan seperti ini munculnya ya. Nah, di sini ada switch ya, switch toggle switch bisa di HP dan bisa di PC ya. Ini kalau kita switch dia bakalan muncul di sini ya, bakalan ada nanti. Nah, ini kontrolnya seperti ini. Nah, oke. Ya, seperti itu ya. Ini untuk loncat-loncatnya. Ini untuk loncat, jadi lumayan agak berat ya karena saya sambil nge-record sambil ini preview. Ya, gunakan laptop yang bagus ya teman-teman. Ya, jadi untuk templatenya cuman seperti ini aja ya teman-teman. Ya. Nah, selanjutnya kalian bakalan mengganti ini si karakter-karakter ini, kita bakalan ganti dengan karakter yang kita punyai. Nah, ini adalah playernya. Nah, di sini di samping kanan di sini ada flyer, ada pushbox, coin, ya obstacle, ground, sky. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini juga di bawah sini. Oke. Layar sudah kelihatan, jadi seperti tadi ini layar-layar. Jadi posisi-posisi ada mobile control, ada base layer, ada background. Jadi harus dibedakan ya untuk layar-layarnya karena ini adalah model 3 dimensi. Untuk mobile control dia bakalan 2 dimensi dan base layernya dia bakalan masuk ke 3D-nya samaan dengan backgroundnya seperti itu. Klik 2 kali ya untuk ngeluarin propertinya seperti ini. Nah, di sini bakalan ada properti, ada behavior. Behavior itu kebiasaannya, ada variabelnya nanti itu di lain kesempatan. Sekarang untuk bagaimana cara gantinya aja. Nah, ini playernya 3D object. Cara gantinya tinggal kita replace aja teman-teman, mudah banget ya kita replace seperti ini. Nah, ini nih yang standar aja, overlay. Nah, ini gasing yang kecil. Kita preview dulu. Nah, ini dia panjang juga ya teman-teman, panjang juga tapi belum muter. Nah, bagaimana cara muternya? Wow, ini panjang banget ya. Panjang sekali. Oke, kita atur di sini ya teman-teman. Tapi lumayan agak ringan ya. Kita tutup dulu. Nah, di sini untuk tinggi ya, untuk tingginya dia di sini kita atur ke 20. Tadi itu 60 ya. Berarti ini sekitar berapa kali lipat ya? 3 kali lipat lebih kecil. Nah, dia bakalan mengecil. Kita preview lagi. Oh, gini aja ya, langsung kita bikin dia berputar. Nah, bagaimana cara bikin dia berputar? Kita masuk ke game event yang di sini. Nah, kita ke tab game event. Ya, jadi di sini koinnya, kalian bisa lihat di sini koin itu muter-muter ya. Jadi sini adalah aksinya. Jadi kita bikin seperti itu juga. Kita copy aja, tinggal di copy ya, kita paste di sini. Nah, ini kan sama. Nah, tinggal kita ganti aja ini jadi playernya. Jadi playernya yang bakalan muter-muter, tapi kita butuh kecepatan yang lebih cepat. Untuk muternya kita kasih 200 ya. Nah, kalau udah kita preview lagi seperti itu. Bakalan panjang banget ya teman-teman, tapi tenang aja. Kalau kalian pingin bertanya ya kalian di kolom komentar. Nah, kalian lihat di sini dia muternya nggak simetris ya, nggak simetris, masih tebal juga. Jadi kita bakalan bikin dia lebih tipis lagi, Kelihatan nggak di sini? Nah, di tengah. Oke, bisa juga sih nggak ditutup ya, tapi diupdate, tapi lumayan lama. Nah, kita tambahin kecepatannya ya biar makin cepat ya. 400 oke. Terus kita besarin biar dia kelihatan lebih besar. Ini 80 biar gede ya, biar kalian lihat. Ini 80 juga.
Nah, baru kita ganti ini ke 20. Nah, tadi itu nggak aktif ternyata ya teman-teman. Kita langsung update. Dia bakalan muncul. Nah, besar ya. Udah besar, dia melayang-layang. Oke, untuk ini pengaturannya biar perputarannya di tengah, kita bakalan edit objeknya. Ya, di sini ada poin. Nah, kita pakai dengan central object. Kita pakai center dua-duanya aja ya. Nah, dia udah muter di sentralnya. Itu ya. Jadi caranya mudah banget. Tapi kenapa dia ini ketika kita kiri kanan ya dia berhenti berputar. Jadi itu berpengaruh di pengaturannya di sini, teman-teman. Oke, jadi yang kita cari di behaviornya ya di physical 3D-nya kalian uncheck yang di sini ya. Ini tadi dicek ya. Saya udah uncheck ya. Sudah kalian apply aja karena kita udah apply nggak apa-apa lagi. Jadi nanti bakalan seperti ini. Nah ini kalau udah jalan dia nggak bakalan ngadat-ngadat seperti tadi ya. Kalau tadi itu dia agak ini tersendat-sendat perputarannya karena memang dia diarahkan selalu ke depan. Nah kalau ini untuk pergerakannya nggak berpengaruh ya ke arah. Nah seperti itu. Oke, karena ini udah terlalu panjang ya durasi videonya, kita stop. Nanti untuk selengkapnya juga nanti bakalan saya bikin di video selanjutnya karena ini nggak bakalan mati ya kalau jatuh. Nanti bagaimana caranya mati ya ini sebagai gambarannya dan mekanisme lainnya. Oke, jangan lupa subscribe. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Thank you semuanya.